Teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang cara membuat static page di CodeIgniter kita. Ini merupakan lanjutan dari playlist CodeIgniter kita untuk yang seri kedua ya teman-teman ya. Yang pertama kita sudah berhasil menginstal di video sebelumnya. Kali ini kita akan coba membuat static page untuk halaman di project CodeIgniter kita. Nah, sebelumnya kita kan sudah berhasil buat menginstal aplikasinya ya. Kita coba buka localhost CodeIgniter_3. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil membuat ini teman-teman. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit bagaimana ini bisa muncul ketika kita buat ketikkan di browser kita URL ini teman-teman. Jadi sebenarnya ini merupakan tampilan default yang disediakan oleh CodeIgniter ketika kita membuka pada saat pertama kali berhasil menginstal CodeIgniter kita. Ini kalau kita lihat ke code-nya, di sini ini merupakan project kita teman-teman ya, folder dari CodeIgniter 3. Teman-teman bisa buka open folder CodeIgniter 3. Nah, ini teman-teman. Kalau kita lihat bagaimana ini bisa tampil, itu kita lihat di sini sebenarnya itu merupakan proses dari pertama kan CodeIgniter itu kan merupakan MVC, model view controller. Nah, pada saat kita buka ini localhost nama folder kita, localhost slash nama folder kita, itu routingnya menuju ke controller ini teman-teman, ke controller kemudian ke view ini. Kalau kita lihat ya, kita lihat di sini, kita masuk ke controller, di situ kita bisa melihat welcome.php, yang mana welcome.php itu, ini teman-teman, application controller, di situ ada satu controller namanya welcome.php, ini dia teman-teman ya. Coba klik welcome.php, nah ini teman-teman, di mana di sana ada class welcome yang masuk ke yang extends ke CI controller. Kemudian di dalamnya ada satu function namanya function index, itu mau manggil view dari welcome message. Welcome message ini ada di dalam view. Nah, ini dia teman-teman ya, message.php. Oke, terus bagaimana itu bisa menuju ini? Kenapa tidak ke halaman lain begitu teman-teman ya? Mungkin teman-teman tanya seperti itu ada lagi namanya routing di CodeIgniter. Yang seperti saya bilang tadi, routing itu defaultnya ke dalam welcome message ini teman-teman, halaman welcome ini. Nah, routingnya itu ada di dalam application config kemudian routes.php. Ke bawah ini teman-teman, default controller welcome. Welcome ini berarti dia ke controller ini teman-teman, welcome ini. Oke, sesuai nama file ya, tapi dia tidak perlu huruf besar. Oke, sekarang kita ingin tambah satu halaman di dalam CodeIgniter kita. Nah, berarti kan kita perlu namanya controller. Controller itu merupakan pengarah atau jalur pengarah dia ke database atau ke view gitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa belajar model view controller terlebih dahulu biar teman-teman bisa lebih mengerti mengenai konsep dari CodeIgniter 3 ini teman-teman ya. CodeIgniter kan dia basicnya itu saya model controller dan view. Nah, jadi untuk membuat satu page itu kita buat ke controllernya dulu. Contoh nih kita buat adalah contohnya kita buat halaman controllernya page. Kita buat nama filenya itu page.
.php. Ingat teman-temannya, dia huruf besar. Untuk membuat sebuah kelas, kita buat huruf besar awalnya. Ini kita sudah berhasil. Sekarang di dalamnya kita copy saja ini. Baru di dalam kelas, nama kelasnya sesuai dengan namanya teman-teman ya. Huruf besar pertama, kemudian CI extend CI controller. Di sini kita sudah buat satu kelas namanya Pix, kelas Pix yang dimana dia extend ke CI controller teman-teman ya. CI controller ini merupakan kelas punya coordinator yang nantinya kita bisa extend di controllernya teman-teman ya. Nah, kita coba ke dokumentasinya dulu. Coordinator, kita masuk ke teman-teman ke coordinator ini dulu. Documentation online, kemudian kita lihat masuk ke sini ke tutorial. Ke tutorial ini di sini ada static page atau teman-teman bisa langsung tutorial static page. Oke, di sini kita lihat penjelasannya teman-teman ya. Kita langkahin saja. Ini tadi yang seperti saya bilang tadi, model view controller. Kita pertama buat controllernya dulu teman-teman. Ke bawah lagi. Nah, di sini dibilang create a file, buat sebuah file di dalam application controller pix.php. Kita sudah buat tadi teman-teman ya. Application controllers pix.php. Kita sudah berhasil buat itu. Nah, ini kita ikutin saja ya. Ini kita buat public function, kita copy langsung saja. Ini udah ke dalam ini. Setelah itu, nah sampai sini dulu teman-teman ya. Biar kita lihat, di sini kita coba tampilkan hanya teks biasa saja. Echo 123 atau echo saya halaman statik. Oke, coba kita tampilkan ini teman-teman. Kita sudah punya controller dan di dalamnya kita punya sebuah function namanya public function view. Nah, cara memanggilnya ini di browser, kita bisa panggil dengan berarti localhost, kemudian nama controllernya, kemudian nama fungsinya teman-teman. Coba kalau kita lihat ya. Nah, ini langsung di sini aja. Localhost plus localhost fix nama controllernya underscore view. Nah, fungsinya. Nah, ini tidak ketemu. Coba kita lihat teman-teman. Nah, ini harusnya huruf kecil. Tidak ketemu. Kita lihat view. Ah, sorry teman-teman. Di sini harusnya ada indeks dulu. Index.php atau kita lihat ke sini ke dokumentasinya. Nah, ini teman-temannya harusnya ada index.php baru view. Index.php page view. Nah, ini teman-teman. Tapi ini dia kembali ke halaman awalnya. Coordinator 3 ini harusnya tidak ada. Page view. Coba kita lihat. Page view.
Kita ke sini, index PHP. Nah, ini teman-teman sudah berhasil lah. Ternyata di sini tidak perlu pakai tanda tanya tadi. Sini kita masuk ke index PHP page view. Index PHP ini teman, ini default URL dari PHP dari coordinator ya. Jadi harus ada indeks PHP dulu, baru nama controller, kemudian fungsinya. Nanti di video selanjutnya kita akan coba bagaimana supaya indeks PHP ini tidak perlu diikutkan di URL-nya teman-teman. Jadi dia nantinya seperti ini aja, biar lebih friendly ya. Nah, tapi untuk saat ini kita sertakan dulu index.php-nya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menampilkan sebuah function dari controller yang baru kita buat teman-teman, yaitu saya halaman static. Nah, di sini kan function ini, contohnya view ini nantinya akan kita buat untuk menampilkan view teman-teman ya, yang ada di folder view ini. Seperti yang welcome ini kan dia menampilkan view welcome message. Nah, sekarang kita coba buat satu file untuk view yang namanya page.php. Tapi ini kalau di view-nya ini tidak perlu besar, kecil saja, page.php. Nah, ini kita akan buat contoh menggunakan HTML biasa teman-teman ya. Kita akan coba buat saya halaman page. Oke, kita sudah buat ini, sudah berhasil buat ini. Kita akan memanggil ini lewat controller kita tadi teman-teman. Berarti kan tadi this load view baru nama filenya tadi. Nama filenya itu adalah ini page.php. Page.php. Ini di load page.php. Coba kita jalankan. Nah, sekarang sudah berhasil teman-teman ya. Jadi kita punya controller. Pertama kita buat dulu controllernya itu di application controller, kita tambah satu file untuk controllernya yaitu ini tadi. Kemudian kita kan panggil di view itu mengarah ke folder ini teman-teman. Jadi setiap ada kayak gini dia pasti ke sini teman-teman ya. Kita tambah satu page atau satu file untuk ini. Tapi di sini saya tadi lupa, ini tidak perlu pakai extensionnya teman-teman. Jadi teman-teman langsung page aja, nggak usah pakai .php ya. Kita coba refresh. Nah, tampilnya sama saja teman-teman ya. Jadi tidak perlu pakai extension. Oke, jadi untuk video kali ini sampai segini dulu teman-teman. Nanti kita akan coba belajar bagaimana cara menghapus indeks PHP ini, supaya nanti tampilannya bisa dipanggil dengan cara seperti ini teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan dia masih not found. Kita harus sertakan index.php-nya, baru dia berhasil. Nah, nanti video selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana cara menghapus ini indeks PHP di coordinator 3 supaya bisa dipanggil lebih gampang. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton.